Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Selasa ini tanggal 13 April 2021, saya akan menyampaikan perihal permasalahan tentang puasa Ramadan. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi nan budiman, mari kita lanjutkan tanya jawab tentang puasa di dalam bulan suci Ramadan bagian yang kedua. Soal nomor 5. Apakah niat itu penting untuk berpuasa? Jawaban: Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, niat adalah penting untuk berpuasa. Tanpa niat, maka tidak ada pahalanya. Niat adalah nama dari iradah hati. Al-Fatah tanggal 28 Juli 1914. Lalu sampai saat munculnya garis putih yang terbentang dari utara ke selatan dini hari pada ufuk timur, maka boleh makan dan minum. Kalau seseorang telah berhati-hati dalam penetapan waktu untuk makan sahur, tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa di saat dia makan sahur itu garis putih telah muncul, maka puasa itu dapat diteruskan. Waktu makan sahur Nabi Muhammad SAW dan waktu sholat di antara oleh waktu kira-kira selama pembacaan 50 ayat Al-Quran. Hadis itu adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk sholat. Orang yang mendengar berkata, saya menanyakan berapa lama jaraknya. Dijawab sekitar 50 ayat. Hadis Tirmizi bab puasa. Dan seseorang yang tidur dari pagi sampai sore tanpa makan dan minum, atau karena sibuknya ia bekerja, maka lupa makan dan minum. Hal yang seperti ini keadaannya, lapar orang itu seperti tidak dapat dianggap puasa, karena tidak ada sama sekali niatnya untuk berpuasa, dan rasa laparnya itu tidak ditujukan sebagai puasa. Soal nomor 6. Kalau pada waktu makan sahur tidak ada niat berpuasa, akan tetapi kemudian setelah jam 10 atau jam 11 siang dia bermaksud untuk berpuasa, maka bolehkah puasa yang demikian itu? Jawaban: seharusnya niat puasa dilakukan sebelum terbit fajar. Namun demikian, kalau ada halangan, misalnya dia tidak dapat memperoleh kepastian bahwa bulan Ramadan telah dimulai hari itu, atau dia tertidur dan ketika dia bangun pagi mendapati berita bahwa hari puasa telah dimulai, yakni hari pertama berpuasa, atau ada halangan lain serupa itu, maka orang itu dapat meniatkan untuk puasa hari itu.
jauh sebelum setengah hari, dengan syarat dia tidak makan dan tidak minum apapun setelah fajar tadi. Dari Hafsah radhiyallahu anhu, puasa seseorang tidak sah bila dia tidak berniat puasa dengan tekad yang kuat sebelum fajar. Hadis Abu Daud, kitab puasa, bab niat dalam puasa. Ada satu lagi hadis yang menerangkan bahwa suatu kali sebelum tengah hari diterima berita bahwa hilal untuk Ramadan telah terlihat kemarin, yakni di salah satu desa di pinggiran kota Madinah. Atas dasar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum makan dan minum apapun sejak subuh, maka berniatlah untuk puasa. Dan barang siapa yang telah makan minum apa saja, maka orang itu mengqadha puasanya di hari kemudian. Hadis Abu Daud, kitab puasa, bab saksi tunggal atas penampakan hilal Ramadan. Soal yang ketujuh, apakah makan sahur itu penting atau harus? Jawaban, berpuasa tanpa makan sahur tidak ada berkahnya. Namun bukan keharusan atau karena ada halangan, boleh berpuasa tanpa sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah sahur karena di dalamnya ada berkatnya. Allah Ta'ala dan malaikatnya mengirimkan kebaikan, keselamatan, dan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Soal ke-8, dikatakan dari seseorang disampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni saya berada di dalam rumah dan saya berkeyakinan pada waktu itu masih waktu untuk melaksanakan puasa. Jadi saya makan minum kemudian berniat puasa. Akan tetapi kemudian dari orang lain diketahui bahwa saat itu garis atau benang putih fajar telah nampak. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Jawaban, beliau alaihissalam menjawab, dalam keadaan yang demikian puasa adalah sah, tidak perlu menggantinya karena dia telah berhati-hati dan tidak ada perubahan dalam niatnya. Al-Badar, tanggal 14 Februari 1907. Soal yang ke-9. Pada kata lail dalam ayat Al-Quran Karim, yakni Tsumma atimmus siyama ilal lail, apakah maksudnya dari segi lugat? Dan bagaimana pelaksanaan bulan puasa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, makna lail menurut lugat adalah waktu sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya. Tetapi berdasarkan sunnah mutawatir dan ijma umat, di dalam ayat itu tidak dimaksudkan sepanjang malam, namun adalah pada sebagian tertentu dari waktu malam itu dilaksanakannya buka puasa. Sekarang, bila kita telah istilah-istilah Al-Qur'aniyah guna mendapatkan kejelasan tentang bagian waktu itu, maka bagian waktu itu adalah pada waktu mulanya malam saat terbenamnya matahari. Sebab mahfum dari ila ialah puasa dilakukan hingga datangnya malam, dan buka puasa dilakukan tepat di saat mulanya malam tersebut. Hal ini didukung juga oleh hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tetapi ketika malam tiba dan siang menghilang, serta matahari telah terbenam, maka orang berpuasa mestilah berbuka. Hadis Bukhari, kitab puasa, bab bilakah orang berbuka melakukan iftar. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, selama orang-orang cepat berbuka puasa, maka selama itu mereka berada dalam keselamatan dan kebaikan. Hadis Bukhari. Juga di dalam hadis Ibnu Majah meriwayatkan di dalam bab tentang menyegerakan buka puasa, yakni orang-orang Yahudi dan Nasoro suka terlambat dalam berbuka puasa. Orang-orang Islam tidaklah boleh demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha untuk bersegera dalam berbuka puasa. Jadi demikianlah sunnah mutawatir dan demikianlah amalan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, bersabda, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Di tempat ini yang dimaksud dengan lail bukanlah gelap pekat, tetapi hanya berarti waktu tenggelamnya matahari. Orang-orang yang perasaan syaknya terlalu besar, mula pertama mereka menanti tenggelamnya matahari. Tetapi karena masih ada cahaya merah di ufuk, maka hati mereka tidak tentram, sehingga mereka menunggu lebih lama lagi sampai menjadi gelap dan barulah mereka berbuka puasa. Cara ini bertentangan dengan syariat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah memerintahkan, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Sedang makna dari lail adalah sejak matahari terbenam hingga terbitnya kembali ke ufuk timur. Hal ini bukanlah berarti bahwa berbuka puasa tidak dapat dilakukan selama belum menjadi gelap pekat. Tidak demikian. Tafsir surah Al-Baqarah halaman 413. Wassalamu ala man intaba'al huda wa akhirud dawana alhamdulillahi rabbil alamin.